Ya, seberapa besar ukuran rohanimu? Ya, shalom sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bersama-sama dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, bayangkan jika kita ingin membeli sebuah pakaian, tetapi kita tidak tahu ukuran tubuh kita, apa yang akan terjadi? Kita bisa saja membeli pakaian yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil sehingga pada akhirnya tidak nyaman untuk digunakan atau dipakai. Nah, di dalam kehidupan rohani ada ukuran yang menentukan apakah kita bertumbuh dengan benar atau tidak. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ukuran rohani itu ditentukan oleh seberapa sering mereka pergi ke gereja, seberapa banyak ayat yang mereka hafalkan, atau seberapa sering mereka berdoa. Tetapi masalahnya, apakah itu benar? Nah, mengapa ini penting? Jika kita salah memahami ukuran rohani yang sejati, kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan rohani, atau menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Nah, di dalam Alkitab, Yesus sendiri menegaskan bahwa yang benar-benar mengenal Dia bukanlah mereka yang hanya berkata Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu di dalam Matius 7 ayat 21. Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, perbuatan kita jauh lebih keras berbicara daripada perkataan kita. Orang yang benar-benar memiliki iman akan terlihat dari perbuatannya. Itu kata Spurgeon. Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Artinya ukuran rohani kita bukan hanya pada apa yang kita yakini, tetapi bagaimana kita hidup. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama Yakobus 1 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, dari ayat ini kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu ukuran rohani yang sejati, akibat dari salah mengukurnya, dan bagaimana cara memiliki ukuran rohani yang benar. Nah, apa saja itu? Yang pertama, apa itu ukuran rohani yang sejati? Saudara-saudara, ukuran rohani bukanlah seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi seberapa banyak firman Tuhan membentuk hidup kita. Dalam Yakobus 1 ayat 22, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumahnya. Itu dalam Matius 7 ayat 24-27. Yang satu membangun di atas batu, yang lain di atas pasir. Yang membangun di atas batu adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Sedangkan yang membangun di atas pasir hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengukur diri kita? Apakah kita hanya mendengar firman setiap minggu tetapi tidak menerapkannya? Apakah kita hidup berbeda dari dunia atau justru sama saja? Mari kita bertanya. Jika seseorang melihat hidup kita, apakah mereka bisa melihat Yesus di dalam diri kita? Saya coba kutip kata-kata John Calvin. John Calvin bilang begini, iman sejati tidak hanya diketahui melalui doktrin yang kita percayai, tetapi melalui buah yang dihasilkannya dalam hidup kita. Itu kata Calvin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akibat salah mengukur rohani kita. Saudara-saudara, jika kita salah dalam mengukur rohani kita, kita bisa jatuh dalam dua bahaya. Yang pertama, kemunafikan. Orang yang merasa rohaninya tinggi hanya karena dia tahu banyak tentang Alkitab, tetapi tidak hidup sesuai firman adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kelemahan rohani. Jika kita tidak melakukan firman, kita akan menjadi lemah dan mudah goyah ketika pencobaan atau badai hidup itu datang. Orang Farisi dalam Matius 23-27, Yesus menyebut mereka kuburan yang dilabur putih. Mereka tampak baik dari luar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Lalu Raja Saul, dia melakukan perintah Tuhan dengan setengah hati. 1 Samuel 15 ayat 22-23. Dan akibatnya apa? Dia kehilangan perkenanan Tuhan. Sahabat-sahabat, saudara-saudara,
Apakah kita sedang merasa baik-baik saja hanya karena aktif dalam gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupi firman? Mari kita introspeksi diri dan bertobat sebelum terlambat. Sekarang coba perhatikan kata-kata dari Tozer. Tozer berkata, orang Kristen yang sejati bukanlah mereka yang hanya berbicara tentang Kristus, tetapi mereka yang hidup seperti Kristus. Itu kata Tozer. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, cara mengukur rohani yang benar. Saudara-saudara, ada 3 cara utama untuk mengukur rohani kita dengan benar. Yang pertama, ukur dengan ketaatan. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dalam Yohanes 14 ayat 15. Kemudian yang kedua, ukur dengan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Apakah kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran dalam hidup kita? Kemudian yang ketiga, ukur dengan kehidupan doa. Orang yang rohani akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa. Satu contoh seperti Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 8, dia menganggap semua hal lain sebagai sampah dibandingkan dengan ketika dia mengenal Kristus. Lalu Abraham, dia disebut sebagai bapak orang beriman, bukan hanya karena dia percaya, tetapi karena dia taat kepada Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 12. Saudara-saudara, mari kita mulai hari ini dengan mengukur hidup kita berdasarkan ketaatan, buah roh, dan kehidupan doa kita. Jonathan Edwards berkata, hidup Kristen yang sejati terlihat dari kasih dan ketaatan yang nyata, bukan hanya dari kata-kata yang indah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir, Yesus adalah ukuran rohani yang sempurna. Saudara-saudara, akhirnya kita harus menyadari bahwa ukuran rohani yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak bisa mencapai ukuran ini dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Petrus yang berubah dari penakut menjadi pemberita Injil yang berani, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kemudian Paulus yang bertobat dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul, Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Sahabat-sahabatku, jika hari ini kita menyadari bahwa ukuran rohani kita belum sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa datang kepada Kristus dan memulai perjalanan iman kita yang baru. Saudara-saudara, Yesus itu adalah satu-satunya yang dapat mengubah kita dari pendengar firman menjadi pelaku firman. Mari datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan minta dia untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Saudara-saudara, ukuran rohani yang sejati adalah menjadi pelaku firman. Jangan tertipu dengan ukuran yang salah seperti orang-orang Farisi. Gunakan ukuran yang benar, yaitu ketaatan, buah roh, dan hubungan dengan Tuhan. Yesus adalah standar yang sempurna. Kita harus datang kepadanya. Apakah kita siap untuk mengukur rohani kita dengan benar? Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kepada kita bahwa ukuran rohani sejati bukan hanya tentang pengetahuan atau aktivitas keagamaan, tetapi tentang ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Jika selama ini kita hanya menjadi pendengar firman, tetapi belum sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hari ini adalah kesempatan saudara untuk berubah. Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu firman-Nya, tetapi dia mencari orang yang mau hidup di dalam ketaatan. Nah, mungkin ada di antara kita yang selama ini merasa cukup hanya dengan datang ke gereja, tetapi belum sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan dalam keseharian. Mari, ambil keputusan hari ini juga. Jika saudara sudah menjadi pelaku firman, tetaplah setia dan bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Jika saudara merasa bahwa selama ini saudara hanya menjadi pendengar firman, mintalah Roh Kudus untuk mengubahkan hati saudara, supaya saudara semakin selaras dengan firman Tuhan. Jika ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah saat yang tepat untuk datang kepadanya, untuk menerimanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi.
Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah saudara rindu mengalami persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan? Nah, ini beberapa pertanyaan refleksi. Sebelum kita menutup, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan ini dalam hati kita. Apakah saya selama ini benar-benar menjadi pelaku firman atau hanya sekedar menjadi pendengar saja? Dalam aspek mana dalam hidup saya firman Tuhan belum saya taati? Jika saya harus mengukur pertumbuhan rohani saya, apakah saya semakin mencerminkan Kristus dalam sikap dan tindakan saya? Apakah ada hal yang Tuhan minta saya lakukan, tetapi saya masih menundanya? Apakah langkah konkret yang bisa saya ambil minggu ini untuk lebih taat kepada firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, kekristenan yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Mari kita tidak hanya menjadi pendengar firman yang menipu diri sendiri, tetapi menjadi pelaku firman yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi saksi nyata bagi dunia bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.